Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beta Purnama dengan NIM 23021040214 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya ingin menjelaskan tentang gangguan berbicara disartria pada anak usia 4-6 tahun dengan teori Noam Chomsky. Berikut penjelasannya. Pada anak usia 4-6 tahun adalah periode yang sangat penting bagi perkembangan anak. Pada masa ini, perkembangan kemampuan bahasa anak meningkat seiring dengan kemampuannya untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan jumlah kata yang diketahuinya. Pada awalnya, bayi tidak dapat berkomunikasi, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan merespon bahasa sejak usia dini. Sekitar usia 2 tahun, perkembangan bahasa anak dimulai dari mereka memulai menggunakan kata-kata yang lebih mudah dan melafalkan kata-kata pertama mereka. Lalu, mereka dapat merujuk pada suku kata terakhir dari yang diucapkan, meskipun pengucapannya belum cukup sempurna. Nah, kemahiran berbahasa mengacu pada kemampuan berkomunikasi, tidak hanya dalam berbahasa tulis, tetapi juga dalam bentuk dan struktur bahasa lisan. Sebagai hasilnya, anak-anak tidak hanya belajar bagaimana mengeja kata-kata dengan benar, tetapi juga bagaimana memahami hubungan antara kata-kata dan bentuknya. Dysarthria yang sering dikenal sebagai cadel adalah gangguan bicara yang menyebabkan kesulitan saat menganalisis otot-otot yang digunakan untuk berbicara. Nah, anak kecil ini mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata seperti D, L, N, R, S, T, atau Z, sehingga artikulasinya tidak jelas. Nah, cadel merupakan salah satu gangguan yang paling sederhana. Ada 3 golongan gangguan berbahasa yang meliputi pertama, berbicara, kedua, berpikir, dan ketiga, membaca. Anak cadel sulit melafalkan huruf R karena faktor lingkungan, psikologis, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan berbahasa cadel masih menjadi masalah yang perlu ditangani dan dipahami dengan lebih baik. Berikut video terhadap anak yang memiliki gangguan berbicara cadel. Ular. Janji. Sampai 3 kali. 4 kali. Rumah. Rumah. Bisa. Coba yang benar. Coba dulu yang manis. Ada suaranya. Coba maksudnya belajarnya itu dengerin dulu apa? Rumah. Gak usah pakai digas, biasa. Rumah. R dulu. Sabar. Astagfirullah. Terus dibunyiin. Ular. Gini dulu. Gitu dulu. Ya. Gak pelan-pelan aja, gak usah pakai gitu. Tarik nafas. Ya, terus pakai R. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara dan bahasa adalah 2 faktor yang dibahas secara rinci dan menunjukkan bahwa kemampuan menulis bayi dalam berkomunikasi. Nah, kesulitan semacam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Anak-anak yang mengalami kesulitan berbicara sering mengalami tantangan ketika berinteraksi dengan orang tua mereka. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan bahwa terdapat anak usia 6 tahun yang mengalami gangguan dysarthria. Hasil temuan-temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vilda Mawarda tahun 2021 yang menunjukkan bahwa penderita cadel mengalami kesulitan dalam mengucapkan fonem R dan menggantinya dengan fonem lain seperti L, Y, H, dan W. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa kata yang pengucapan hurufnya seperti R dan S belum jelas. Nah, peneliti mengidentifikasikan bahwa anak tersebut belum bisa mengucapkan R secara jelas menjadi RL dan menjadi RH, seperti kata rumah menjadi kata rumah. Selain itu, kata ular menjadi ular. Akibatnya, komunikasi di antara anggota keluarga juga memainkan peran penting dalam perkembangan kemampuan bahasa anak. Sebagai cara untuk mengatasi kesulitan berbicara pada anak usia 4-6 tahun, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong kolaborasi antara orang tua dengan anak. Nah, beberapa strategi tersebut antara lain lebih memperhatikan tanda-tanda awal kesulitan berbicara dan segera menerapkan berbagai strategi intervensi seperti memberikan rangsangan verbal yang lebih intens dan berkualitas tinggi.
Setiap anak ditangani secara individual berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Tanpa intervensi wicara yang tepat, anak-anak yang dianiaya dapat mengalami kesulitan dalam berbicara, yang dapat berdampak negatif pada kemampuan komunikasi mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan bimbingan yang tepat, anak-anak disatria dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dan menggunakan bahasa dengan bimbingan yang tepat dan lingkungan yang mendukung, sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh subur di lingkungan sosial dan akademis, sehingga mereka dapat berbicara dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.